Kecil ikut langkah orang tua. Dari dulu orang tua memang suka membajak sawah gitu. Saya kan ikut orang tua gitu ngerawat sapi. Sapi sekitar masih umur kecil saya ikut merawat sapi bapak itu. Juga sampai sekarang lah. Dulu pernah beli 1 kali, dari beli 1 kali itu nggak pernah beli lagi, cuma nanti mana indukan yang lebih bagus kita rawat, yang nggak bagus kita jual selain nggak ada butuh gitu. Beli cuma 1 kali buat bibit dulu. Awal-awalnya ya juga merawat milik orang lain, kita bisa beli sendiri, ya cuma beli itu aja lah. 1 kali beli sampai sekarang nggak pernah beli, jual terus kalau ada yang dijual gitu aja. Nah mungkin ini Mas Jaini ini bisa disebut the real breeding ya, dari 1 ekor bisa menghasilkan beberapa ekor tanpa harus membeli lagi guys, maksudnya kayak gitu. Jadi memang peranakan dari ini kalau yang bagus dirawat sendiri, kalau yang bagus ya kita jual, yang dijual ya. Ini ya namanya the real breeding itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Rian Juna. Jadi hari ini kita berada di Desa Kedung Wungu, tepatnya di rumahnya Pak Jaini ya. Nah di sini kebetulan ada sapi yang sudah berumur 20 tahun ya. Jadi lahirnya dia udah hafal ya guys ya. Lahir di tahun 2001 ya Mas ya. 2001, sekarang sudah 2021 ya. Berarti usianya ya sekitar 20 tahunan ya guys ya. Nah, ini jenisnya ini dari indukan putih ya dulu ya. Terus di IBC mental hasilnya seperti ini guys. Atau bisa dibilang apa ya, kalau orang bilang itu pegon ya, pegon ataupun di sini biasanya manggongan ya. Cuman sebenarnya ini F1 dari simental ya guys ya. Ini F1-nya karena indukan lokal dulunya putih, memang benar-benar putih, Brahman putih ya. Terus di IB simental hasilnya keluar seperti ini. Nah, ini. Dan orang-orang banyak yang apa ya namanya? Yang menyebutnya istilahnya pegon guys. Pegon itu berasal dari kata mana kita juga kurang tahu. Ya, mungkin itu hanya sebutan ya guys ya. Cuman kalau kita tanya ke orang-orang ya, jenis pegon atau manggong, orang-orang itu tahu ini loh, ini pegon, ini manggong. Nah cuman untuk ciri-cirinya seperti apa rata-rata bingung juga guys. Ciri-cirinya pegon ataupun manggong itu seperti apa mereka juga nggak tahu. Nah kita lihat dulu guys yang dibilang ini ya, ini sapi pegonan ya. Kita coba lihat lah lebih dekat lagi. Nah, jadi ini usianya sudah 20 tahun guys. Dan track recordnya juga jelas, sama pemiliknya Mas Jaini masih hafal guys. Ini beranak berapa kali Mas Jaini? Beranak 13 kali ini guys. Sudah berusia 20 tahun. Lahirnya loh, orangnya masih hafal loh guys. Dari indukan apa Mas? Putih. Dari indukan putih, sapi lokal zaman dulu ya? Lokal, sapi Jawa Keling. Iya, Jawa Keling. Bisa jadi sapi putih itu antara PO ataupun Brahman berarti Mas ya? Ya, Brahman. Kalau nggak PO ya Brahman guys. Brahman. Memang lahir di 2001 ya Mas ya. Di sini udah beranak 13 kali. 13 kali. Untuk anak yang ke-13 di kandang ini atau? Juga kandang ini anaknya. Oh, jadi ini guys anak yang ke-13. Nah, masih istimewa. Aduh silau ya. Kita lihat. Nah inilah. Mas aku juga korek. Ini pedetan yang ke-13. Dalam 20 tahun menghasilkan 13 pedetan ya guys ya. Kita lihat lagi ya yang dinamakan orang-orang menyebutnya pegon ya. Ataupun kalau di sini guys itu menyebutnya manggong. Ini ya. Model-model seperti ini namanya manggong kalau di daerah sini. Cuman kan daerah lain menyebutnya pegon. Nah kita teliti dulu ya guys ya. Yang disebut pegon itu seperti ini. Nah ini berarti dari sapi lokal di IBC mental ya Mas Wan ya? Iya. Sapi lokal zaman dulu di IBC mental berarti F1 dari simental ini. Ini F1 dari simental.
Mungkin pegon itu hasil dari itu mungkin ya guys ya. Kita kurang tahu, mungkin ya teman-teman ada yang tahu narasumber lebih jelasnya ya. Cuman kalau ini orang menyebutnya ya manggong, pegon itu tadi. Dan masyarakat pun jika ditanya ya, peternak itu jika ditanya itu tahu loh, pegonan atau manggonan itu seperti apa ya, dia pasti bilang nunjuk kayak gini. Cuman untuk ciri-ciri lebih detailnya kita juga kurang tahu. Yang jelas ini dari sapi mungkin ya. Ya kita nggak ada narasumber yang lebih jelas guys, sapi pegon ataupun manggong itu. Karena ada di salah satu komentar juga ya, kemarin itu menyebutnya pegon kayak gitu ya. Nah sumbernya juga nggak jelas, cuman kita hanya mengira-ngira ya. Karena ini kan mungkin yang dimaksud pegon itu persilangan sapi lokal ya guys ya, lokal Indonesia, mungkin bisa Madura, Bali, PO. Nah itu jika dikawin dengan Bos Taurus ataupun dari Simmental Limusin, nah nanti bisa disebut pegon, hasil peranakannya mungkin kayak gitu. Karena kalau dilihat lagi, aduh buram. Nah ini ya, kalau dilihat ya ini enggak apa ya, nggak mirip secara body, nggak mirip dengan Simmental juga sih guys, dan nggak mirip dengan sapi Jawa juga, nggak ada mirip-miripnya dari keduanya ya. Mungkin itulah yang dinamakan pegon, kita juga kurang tahu karena kita baru mereview sapi pegon-pegonan ini dan tidak ada data ya, maksudnya tidak ada sumber yang jelas sapi pegon itu dulu asalnya dari mana, kita juga kurang tahu. Istilah itu dipakai sampai sekarang ya. Kalau di sini malah nggak dipakai loh guys, istilah pegon itu. Di sini sudah mulai diterapkan ya. Kalau model kayak gini mungkin jenisnya F1 ya Mas Awan ya. Iya. Di sini sudah mulai diterapkan model kayak gini F1 penyebutannya. Berarti keturunan pertama. Keturunan pertama. Nah itu ya. Nih. Lebih jelasnya. Dan ini di usia 20 tahun yang spesial itu kok tetap kelihatan muda ya. Ini kelihatan muda. Halo geng. Dan ini besar loh. Indukan ini besar. Dulu peranakan dari ini pernah kita ikutkan lomba kontes di 2019 pada waktu itu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, mungkin istilah pegon itu berasal dari mana, karena nggak ada sumber. Kita mencari di Google pun ya cuman kayak gitu-gitu aja juga sih guys, nggak ada sumber tertentu ya. Cuman kalau kita bahasa-bahasa di lapangan, orang itu bisa loh, ini jenisnya pegon, ini jenisnya pegon, dan yang disebutkan pun selalu sama, jenisnya modelnya ya seperti ini pegonan. Kalau di sini memang udah nggak terlalu menyebut nama pegon ataupun manggongan ya guys ya. Di sini rata-rata menyebutnya sudah F1 ya. Soalnya ini persilangan dari sapi lokal zaman dulu, memang putih, antara sapi PO dan sapi Brahman mungkin ya guys ya. Karena ya kalau dulu kan biasanya membedakannya dengan warna ya guys ya, warnanya putih. Nah cuman karena sudah di IB Simmental zaman dulu, hasilnya kelihatannya seperti ini, warnanya hitam cuman nggak pekat. Nah dan ada petaknya putih. Dan ada lagi guys yang pegon ya, pegonan kalau sapi putih zaman dulu ataupun sapi Jawa lokal zaman dulu ya guys ya, di IB Limusin. Warnanya juga seperti ini. Warnanya juga seperti ini, cuman bedanya nggak ada petaknya sama sekali ya. Dari badannya juga sama seperti ini, cuman nggak ada petaknya sama sekali kalau di IB Limusin. Ini anak yang nomor 12. Loh, ini anak yang nomor 12 dari indukan putih. Putih. Nah, ini. Terus ini anak nomor 13 dari indukan yang ini. Oh, Peranakan sendiri-sendiri dulu. peranakan sendiri. Memang sapi putihnya dulu ada berapa sih Mas Jai ini? Ada 3 dulu. Ada 3 ya, betina semua. Ya buat kerja dulu. Oh, dulu buat kerja ya Mas Jai ini ya. Bukan, Buat di ladang, di sawah guys. Kalau zaman dulu kan memang sapi putih diperuntukkan untuk selain diternak juga bisa dibuat membajak sawah ya. Dulu besar nggak Mas indukannya ini? besar seperti ini juga. Seperti itu juga ya, cuman warnanya memang putih ya.
Putih. Putih. Polos putih. Polos putih. Dan ini masnya juga tahu loh, ini lahirnya tahun 2001 ya. 2001 ini. 2001 loh. Berarti sekarang sudah 20 tahun merawat sapi ini Mas ya. Merawat sapi ini 20 tahun. 20 tahun. Sudah menghasilkan banyak sekali. Banyak sekali. Ini guys ya. Dan sekarang pun masih tetap terawat, terjaga ya guys ya. Perawatan kalau seperti dimandikan 1 tahun sekali mandikan. Ritual. Ya, ritual nggak tahu mandi sapinya. Cuman yang saya heranin Mas ya, ini kan mandinya 1 tahun sekali ya. Ya. Cuman kok kelihatan bersih. Ya kalau nanti banyak apa itu lalat apa itu nanti kan sama dikasih obat kita gosok-gosok gitu. Oh jadi memang nggak pernah dimandikan ya, hanya digosok terus ya. Ya gosok. Atau mungkin sering dikeluarkan dari kandang ini Mas. Sering kalau di luar enggak basah keluar, kalau basah ya tetap di kandang gitu. Oh dilukas ke kono Mas. Nah ini ya. Jadi untuk perawatan sapi ini sendiri guys, ini nggak pernah dimandikan ya guys ya. Lagi Pak Nuk. Cuman yang saya heranin ini kok bersih ya, sapinya bersih-bersih semua loh guys. Nggak pernah mandi tapi tetap terjaga bersih ya. Nah mungkin bisa jadi ya, kita kan hanya mengira-ngira saja. Faktor dari sering dikeluarkan kandang ini juga mempengaruhi. Jadi kandang kotorannya nggak terlalu banyak ya yang di kandang, nanti kan kering terus posisinya. Nah mungkin itu bisa jadi. Jarang ada loh guys ini guys. Nah ini sekarang kan sudah zamannya obat ya. Cuman kalau orang tempo dulu, kalau pada waktu luka-luka di area mata, ini dikasih kotoran sapi atau teletong sapi ya guys ya. Tempo dulu Tempo dulu. Tapi kan kenyataannya memang berhasil ya Mas An ya. Disadari atau enggak? Lah iya kan. Nah, tanpa kita sadari guys, ya memang cara seperti ini berhasil, efektif untuk mengusir lalat dan juga membantu penyembuhannya itu loh, cepet ya. Kita juga nggak tahu, ini dulu yang menemukan siapa kita juga nggak tahu penemunya ya. Tapi memang efektif loh Mas. Dan rata-rata kalau orang zaman dulu ya mungkin karena kan obat belum terlalu ada. Kalau sekarang kan sudah banyak, mungkin produk-produk kan sudah banyak, produk anti lalat dan penyembuhan luka kayak gini pada sapi. Cuman kalau dulu mungkin karena faktor itu makanya ada ide-ide tersendiri kayaknya. Berarti Pak Jaini ini pakai cara tempo dulu tradisional, mempertahankan yang tradisional. Tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tempo dulu ya. Tradisi tempo dulu. Kadang gimana ya? Kadang nggak masuk logika lah. Nah, nggak masuk logika juga kan. Tapi ya kenyataannya ya gitu. Yang namanya kotoran kan pasti kotor, apalagi dikasihkan ke luka ya. Ya pasti ada bakteri-bakteri yang cuman pada kenyataannya cara seperti ini sangat efektif ya. Jadi lalat nggak ngerumunin di lukanya itu tadi. Nah, untuk pakannya sendiri kita coba untuk melihat ya. Karena sekarang musim kemarau. Karena sekarang musim kemarau, biasanya ya ada rumput kayak gini guys. Diseling-seling ya. Kalau kita lihat dari depan, coba mungkin yang bisa kita tandai biasanya kan geret di lingkar di sungu ya Mas ya, lingkar di tanduk. Wah, lingkar di tanduknya udah terlalu banyak itu guys. Nah, kita lihat ya. Sayangnya di sini cahayanya nggak terlalu fokus. Nah, kalau dari kejauhan bisa kita lihat memang geretnya sungu sudah terlalu banyak. Itu menandakan sapi ini memang sudah beranak belasan kali ya guys ya. Yang terpenting tetap sehat sapinya dan tetap terlihat muda ya ini ya. Mungkin kalau lihat tanduknya ya sudah tua, cuman kalau lihat badannya ini masih terlihat muda sekali. Dan ambing susunya pun tetap masih bagus. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini karena ini sudah memasuki waktu zuhur ya. Kita sudahi dulu untuk konten kali ini, ditunggu video-video selanjutnya hanya di Rian Juna Sapi Channel. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.